Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Kaubet. Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN Fisika SMA tingkat kota kabupaten tahun 2022. So, langsung aja kita mulai. Bagi teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita eksekusi soalnya and bam, ini dia soalnya. Nomor 1, pada bandul balistik, balok kayu besar bermassa M besar sama dengan 4 kg tergantung pada tali. Ketika peluru bermassa M kecil sama dengan 50 gram berkecepatan V ditembakkan dan bersarang pada balok, maka tinggi maksimum balok tersebut adalah Y sama dengan 20 cm. Jika balok mula-mula diam, kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok adalah... Oke, agar lebih mudah kita memahami soal ini, kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah kondisi awal saat peluru ditembakkan, bergerak menuju balok yang dalam keadaan diam. Kecepatan peluru sebelum mengenai balok kita simbolkan sebagai Vp dan kecepatan balok yaitu Vb. Karena balok dalam kondisi diam, maka kecepatannya adalah 0. Lalu ini adalah kondisi setelah peluru mengenai balok dan bersarang di balok. Karena peluru dan balok menjadi satu, maka akan bergerak secara bersamaan. Kecepatannya kita simbolkan sebagai Vpb. Karena balok diikat dengan tali, peluru dan balok akan bergerak dan akan diam sesaat saat sampai di ketinggian maksimum, yaitu Y atau Hmax. Jadi Vpb pada posisi Hmax itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tulis yang diketahui dulu ya, yaitu massa balok atau MB sama dengan 4 kg, lalu massa pelurunya sama dengan 50 gram, Y-nya 20 cm, dan Vb-nya adalah 0 meter per second. Dan yang ditanyakan adalah Vp ya. Nah, untuk mencari kecepatan peluru saat sebelum mengenai balok, kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Selanjutnya kita uraikan. Untuk momentum awalnya yaitu momentum peluru ditambah momentum balok sama dengan momentum peluru aksen ditambah momentum balok aksen. Ini aksen maksudnya setelah peluru dan balok telah menjadi satu ya. Oke, kita uraikan. Jadi massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok kali kecepatan balok sama dengan, nah kemudian karena peluru dan balok sudah menjadi satu, maka persamaannya menjadi massa peluru ditambah massa balok dikali dengan kecepatan peluru dan balok. Lalu kita masukkan angkanya. Untuk massa peluru kita konversi sehingga menjadi 0,05 kg. Nah, jadi kita masukkan nilainya jadi 0,05 kali Vp. Karena balok dalam keadaan diam, maka momentumnya adalah 0. Kemudian sama dengan 0,05 tambah ya 4 Vpb. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu kecepatan peluru saat bersarang di balok atau sudah bergabung menjadi satu. Caranya bisa kita gunakan konsep hukum kekekalan energi. Nah, kita tinjau dulu kok ya kondisi ini. Anggap ini kondisi 1, saat di titik ini peluru dan balok sudah bergabung. Sehingga untuk EK-nya itu di sini max ya, karena di titik ini kecepatannya paling besar. Sedangkan untuk EP-nya, energi potensialnya yaitu 0. Karena peluru dan balok berada pada posisi setimbang atau tidak punya kedudukan ataupun ketinggian. Kemudian, pada kondisi kedua, peluru dan balok mencapai ketinggian maksimum. Saat ketinggian maksimum akan berhenti sesaat. Artinya, kecepatannya itu adalah 0, sehingga energi kinetiknya juga 0. Dan untuk EP-nya atau energi potensialnya yaitu bernilai maksimum. Nah, kemudian kita tuliskan ya persamaannya, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Untuk energi mekanik satunya kita uraikan jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, untuk EP1-nya itu sama dengan 0 ya. Lalu untuk EK1-nya yaitu setengah MPB atau massa peluru balok dikali dengan Vpb kuadrat atau kecepatan peluru dan balok ya. Lalu sama dengan EP2-nya kita uraikan jadi MPB
dikali G dikali Y tambah EK2-nya itu sama dengan 0 ya. Lalu masalahnya kita coret sikat sehingga kita buat persamaan VPB sama dengan akar 2 dikali G dikali Y. Nah, untuk percepatan gravitasi atau G-nya itu nilainya kan sekitar 9,8 sampai 10 meter per sekon kuadrat. Karena di soal tidak diketahui, maka kita coba pakai yang 10 ya. Jadi di sini sama dengan akar 2 dikali 10. Nah, untuk G-nya kita konversi sehingga menjadi 0,2 meter ya. Nah, ini kita coret sikat. Jadi di sini jadinya sama dengan akar 4, maka untuk VPB-nya adalah 2 meter per sekon ya. Nah, jika VPB-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi di sini 0,05 VP sama dengan ini jadinya ditambah ya, jadinya 4,05 lalu dikali 2 ya. Ini ruaskan untuk 0,05-nya, di sini 4,05 dikali 2 jadinya 8,1, 0,05-nya pindah ruas, jadi 8,1 dibagi 0,05, hasilnya adalah 162 meter per sekon. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, ini ketika kita G-nya pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Lalu jika kita coba gunakan G-nya itu yang bernilai 9,8, di VPB-nya sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 0,2, yaitu akar 3,92 itu sama dengan 1,98 meter per sekon. Sehingga untuk VP-nya di sini bisa kita cari yaitu 4,05 dikali 1,98 dibagi 0,05. Hasilnya adalah sekitar 160,38. Kita bulatkan jadi 160 meter per sekon ya. Nah, ini hasilnya ya ketika kita pakai G-nya yang 9,8. Lalu jawaban yang betul yang mana, Kak? Nah, tentunya keduanya betul ya. Nilai VP-nya itu ya bisa bernilai 160 sampai 162 meter per sekon. Oke. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Tinjau sebuah balok bermasa 10 kg yang awalnya diam dan kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika 2 detik adalah... Nah, oke, agar lebih mudah kita memahami soal ini, kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi awal mula balok dalam keadaan diam. Karena diam, otomatis energi kinetik awalnya atau EK1-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian balok diberikan gaya dorong sehingga balok bergerak. Karena balok bergerak, balok tentunya akan berpindah. Misalkan di sini sejauh S. Ingat, gaya yang menyebabkan perpindahan, maka benda tersebut sedang melakukan usaha ya atau W. Lalu untuk EK di keadaan 2 atau saat sudah diberi gaya selama 2 detik, ini yang kita cari ya. Oke, sebelum kita jawab, kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu M-nya sama dengan 10 kg, lalu gayanya 100 Newton, dan waktunya adalah 2 sekon. Dan yang ditanyakan adalah EK2 ya. Nah, untuk mencari EK2, kita bisa gunakan konsep usaha menyebabkan perubahan energi kinetik, yaitu W sama dengan delta EK. Nah, W-nya di sini kita uraikan jadi F dikali S sama dengan untuk delta EK-nya jadi EK2 dikurangi EK1. Karena EK1 itu sama dengan 0, maka persamaannya kita buat jadi EK2 sama dengan F dikali S. Oke. Nah, F-nya sudah ada, tinggal S-nya yang belum ada kita cari dulu ya. Nah, cara nyarinya kita bisa gunakan konsep GLBB ya, karena balok mengalami perubahan kecepatan, sehingga termasuk dalam kasus GLBB. Nah, rumusnya yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk A-nya kita cari dulu ya, dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Buat persamaan A, jadi A sama dengan sigma F per M. Untuk sigma F-nya atau F-nya ya, di sini kan 100 ya, 100, M-nya itu 10, jadi 100 per 10 itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Lalu A-nya kita masukkan ke persamaan ini ya, jadi S sama dengan, nah V0-nya atau kecepatan awalnya 0 ya. Maka di sini hasilnya jadi 0 plus setengah, untuk A-nya 10, lalu T-nya itu 2 ya, dikuadratkan, jadi setengah kali 10 itu 5, 2 kuadrat itu 4, jadi 5 kali 4 sama dengan 20 meter ya. Nah, S-nya udah ketemu, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Jadi EK2 sama dengan 100 dikali 20, yaitu hasilnya 2000 Joule ya.
Nah, oke, ini dia hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga ya. Kita tinjau sebuah balok bermasa 10 kg yang sedang diam. Balok tersebut kemudian didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Tapi balok tersebut tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek statis μs, maka pada balok bekerja gaya gesek sebesar. Nah, agar lebih mudah kita memahami soal ini, kita ilustrasikan ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi mula-mula balok yang berada di atas lantai kasar dalam keadaan diam, lalu diberikan gaya sebesar 100 Newton. Nah, tapi di sini balok masih tetap diam ya. Nah, sebelumnya kita tulis dulu ya yang diketahui, yaitu M-nya 10 kg dan F-nya 100 Newton. Yang ditanyakan adalah Fg-nya ya, atau gaya geseknya. Nah, ingat ya, untuk gaya gesek itu ada 3 kasus. Yaitu kasus yang pertama itu adalah ketika Fg atau gaya geseknya lebih besar daripada gaya ya, atau F-nya, maka benda akan tetap diam. Lalu untuk kasus yang kedua, jika Fg-nya atau gaya geseknya sebanding dengan gaya atau F-nya, maka benda juga akan tetap diam, atau lebih tepatnya yaitu benda tepat akan bergerak ya. Lalu yang ketiga, jika Fg-nya lebih kecil daripada F, maka benda akan bergerak. Karena pada soal ini setelah balok diberikan gaya dan tetap diam, maka kemungkinannya ada 2 ya, yaitu Fg-nya lebih besar daripada F atau Fg-nya sebanding dengan F. Namun karena koefisien gesek statisnya tidak diketahui, maka kita bisa anggap ya kasus ini adalah yaitu Fg-nya sebanding dengan F. Sehingga untuk nilai Fg-nya yaitu 100 Newton ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita lanjutkan pembahasan di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.